Gelar cuma 7, bukan 9, jawaban santai Marc Marquez yang memancing gelombang perdebatan. Di tengah hingar-bingar musim MotoGP 2025 dan sorotan besar atas dominasi Marc Marquez, satu pernyataan santai darinya justru menjadi pusat perhatian. Kalau saya juara MotoGP 2025, gelar saya yang benar adalah 7, bukan 9. Ungkapan ini bukan sekadar permainan kata, ia membuka ruang diskusi mendalam tentang makna juara dunia, statistik, dan bagaimana dunia balap kini mungkin tengah mengalami redefinisi atas prestasi para pengemudi legendaris. Latar belakang, gelar 9 kali juara dunia yang diresahkan. Sejak lama, Marc Marquez dikenal sebagai salah satu pembalap paling sukses di sejarah MotoGP Grand Prix. Jika ia berhasil mengunci gelar dunia di musim 2025, secara resmi catatan karirnya akan menunjukkan 9 gelar dunia Grand Prix, menggabungkan pencapaian di kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Namun pernyataan Marc menyoroti sebuah nuansa, bahwa pengakuan formal terhadap gelar-gelar di kelas bawah, Moto2, Moto3, mungkin akan diabaikan atau diperlakukan secara berbeda di masa yang akan datang. Menurut artikel di Bola Sport, pernyataan Marc ini muncul sebagai respons terhadap perdebatan yang makin menguat di kalangan media dan pengamat tentang apakah semua gelar GP harus dihitung sama, atau hanya gelar di kelas Premier MotoGP yang akan menjadi tolok ukur utama. Beberapa publikasi bahkan mengabarkan bahwa Liberty Media, yang baru-baru ini menguasai mayoritas saham Dorna Sports, mempertimbangkan regulasi baru yang menempatkan gelar Moto2, Moto3 sebagai kelas sekunder. Dengan statistik resmi hanya mengedepankan gelar di kelas MotoGP. Dalam skenario semacam itu, Marc mungkin akan dipaksa merayakan gelarnya sebagai juara dunia 7 kali MotoGP, bukan sebagai juara dunia 9 kali di seluruh kelas. Interpretasi dari sang pembalap. Walau pernyataannya tampak ringan, Marc nampaknya tidak sekadar bergurau. Di balik tawa kecilnya, tersirat bahwa ia menyadari betul kompleksitas statistik balap dan bagaimana persepsi publik bisa saja bergeser. Dengan menyebut 7, bukan 9, ia seolah memberi ruang bagi penilaian bahwa gelar-gelar di kelas bawah bisa diperlakukan berbeda daripada prestasi di kelas utama. Pernyataan ini juga mencerminkan kedewasaan dan kesadaran Marc bahwa gelar bukanlah sekadar angka di buku catatan, tetapi juga soal konteks dan legitimasi dalam mata para penggemar, media, serta pengambil kebijakan olahraga. Ia mengakui bahwa semua gelar itu penting, namun tidak semuanya bisa disejajarkan dengan gelar di kelas Premier. Di sisi lain, sejumlah pengamat dan pendukungnya menyebut bahwa catatan resmi tetap mencatat 9 kemenangan Grand Prix dan bahwa rekor itu tidak bisa dihapuskan begitu saja oleh regulasi baru. Perdebatan ini pun memicu gelombang respons dari komunitas MotoGP, terutama penggemar legend. Apakah pengurangan nilai terhadap gelar-gelar tinggi adalah wajar atau berlebihan? Konteks pendekatan statistika dalam olahraga. Apa yang muncul di dunia MotoGP bukanlah fenomena tunggal. Di cabang olahraga lain pun, ada diskusi serupa tentang bagaimana statistik historis diperlakukan ulang. Apakah semua pencapaian sebanding, atau harus ditimbang menurut kelas, era, atau tingkat kompetisi? Dalam balap motor, tantangannya semakin besar. Kelas-kelas seperti Moto3 dan Moto2 sering dilihat sebagai ladang pengembangan, sedangkan kelas MotoGP adalah panggung utama. Bila gelar-gelar di kelas ladang dianggap tidak setara, maka nilai prestasi akan bergeser ke kelas yang paling eksposur dan paling kompetitif. Langkah Liberty Media dan Dorna yang ingin mengedepankan kelas MotoGP dan mereduksi bobot pencapaian di kelas bawah sebenarnya memiliki argumen komersial. Gelar dan statistik harus mencerminkan daya tarik penonton dan nilai brand. Namun langkah itu berpotensi meminggirkan sejarah para pembalap yang menapaki kelas bawah dengan penuh perjuangan sebelum naik ke puncak. Dampak pada reputasi dan warisan Marc Marquez.
Bagi Mark sendiri, pernyataan ini bisa jadi cara cerdas menyikapi perubahan yang mungkin terjadi. Daripada menjadi aktor pasif yang dipotong oleh regulasi, ia memilih menyikapi dengan ringan sekaligus memberi sinyal bahwa ia menghormati tradisi statistik, tapi juga terbuka terhadap evolusi dunia balap. Jika musim 2025 benar-benar menobatkannya sebagai juara, Mark akan berada di posisi yang sangat unik. Tidak hanya sebagai juara dunia 9 kali secara historis, tetapi juga menjadi figur yang hidup dalam era transformasi persepsi statistik. Bagaimana ia akan dirayakan? Sebagai 9 kali juara dunia atau 7 kali juara MotoGP Elite akan menjadi bagian dari bagaimana era barunya digambarkan. Bagi generasi berikutnya, warisan Mark bisa jadi bukan hanya soal kecepatan dan trofi, tetapi juga soal bagaimana seorang atlet menghadapi perubahan nilai dan interpretasi. Bila ia melewati era ini dengan integritas dan konsistensi, nama Marc Marquez tidak hanya diingat sebagai juara, tetapi sebagai simbol era transisi dalam dunia MotoGP. Pelajaran yang bisa diambil. 1. Gelar bukan hanya angka. Pernyataan Mark menegaskan bahwa di balik trofi ada narasi, konteks, dan interpretasi historis yang bisa berubah seiring waktu. 2. Adaptasi terhadap perubahan. Dunia olahraga selalu berkembang, regulasi, branding, dan persepsi publik bisa bertransformasi. Pembalap generasi baru harus siap menghadapi bukan hanya lawan di lintasan, tetapi juga pengaruh non-teknis. 3. Dialog antara atlet dan organisasi. Kebijakan baru yang mempengaruhi cara pencapaian dihitung harus dilandasi dialog yang adil antara federasi, penyelenggara, dan atlet, bukan sekadar keputusan bisnis yang mereduksi sisi sejarah olahraga. 4. Menghormati sejarah. Walau kelas bawah mungkin dipandang sekunder, sejarah pembalap yang menapaki jalur itu tetap penting dalam narasi perjalanan mereka. Sementara itu, Alex Marquez menyesal sarankan sang kakak. Kalau bisa putar waktu, mungkin saya tak akan bilang itu. Drama di balik keputusan Marc Marquez pindah ke Ducati lewat tim satelit Gresini ternyata menyimpan kisah emosional yang tidak semua orang tahu. Dalam sebuah pengakuan mengejutkan, Alex Marquez, adik sekaligus rivalnya di klasemen MotoGP, mengungkapkan penyesalan karena pernah menyarankan sang kakak untuk meninggalkan Honda dan bergabung ke Gresini Ducati. Kini kenyataan menunjukkan betapa besar dampak keputusan itu, baik bagi Marc maupun Alex sendiri. Dari masa kelam ke keputusan besar. Setelah 4 musim yang penuh gejolak bersama Repsol Honda, performa Marc Marquez dianggap stagnan. Mesin Honda RC213V pernah menjadi kutukan dalam beberapa musim terakhir, membuat Marc kesulitan konsisten di posisi papan atas. Di tengah tekanan dan ketidakpastian masa depan, muncul nasihat dari Alex yang akhirnya mengubah jalannya karir Marc. Alex mengusulkan agar Marc mencoba Ducati melalui tim Gresini sebagai titik balik. Keputusan itu diambil Marc, bahkan rela membela Gresini tanpa digaji, demi membuktikan apakah ia masih kompetitif. Hasilnya luar biasa. Marc berhasil menyudahi musim 2024 dengan finish di posisi ketiga di klasemen meskipun menggunakan spesifikasi motor yang tidak sepenuhnya baru. Prestasi itu kemudian membuka jalan bagi promosi ke tim pabrikan Ducati pada 2025. Penyesalan yang tulus. Namun kini, Alex mengaku bahwa sarannya itu punya konsekuensi emosional yang tak ia duga. Dalam obrolan ringan, ia menyebut bahwa selepas salah satu balapan musim ini, di mana Alex finish kedua, ia pernah berkata kepada Marc, "Mengapa aku memberimu nasihat itu? Andai bisa memutar waktu, mungkin aku takkan bilang apapun." Alex menyadari bahwa dengan mendorong Marc ke Ducati, ia sekaligus menciptakan rival sekelas kakaknya sendiri. Kini, Marc memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan dominasi yang sulit dibendung, sementara Alex berada di posisi kedua,
tersisih oleh dampak keputusan itu sendiri. Tidak ada dendam, tapi kesadaran timbal balik. Meski keduanya kini bersaing ketat, hubungan antara Mark dan Alex tidak memburuk, sebaliknya malah makin erat. Mark menyatakan bahwa persaingan di lintasan tidak mengusik ikatan persaudaraan mereka. Ia mengaku bangga bisa berada sejajar dengan adiknya dalam posisi 1-2 di klasemen. Alex pun menyambut sikap tersebut dengan lapang dada. Meski menyadari kekalahan berdampak dari keputusan yang pernah dibuatnya, ia tak menyimpan dendam. Bahkan, dalam nada bercanda, Alex mengatakan bahwa jika Mark tetap di Honda, mungkin posisi dia yang kini memimpin klasemen. Tantangan dan tekanan Gresini. Keputusan Mark untuk membela Gresini bukan tanpa risiko. Di era itu, Mark bahkan membalap gratis tanpa mendapatkan bayaran dari tim sebagai bentuk komitmen atas saran Alex. Pengorbanan itu membawa tekanan tambahan. Mark harus membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kepercayaan dan bahwa langkah beralih itu bukan kesalahan. Ia menyebut balapan gratis di Gresini justru memberikan tekanan tersendiri karena segala hasil akan menjadi tolok ukur apakah keputusan tersebut benar atau tidak. Ketika Mark berhasil tampil kompetitif dan meraih hasil positif, rencana promosi ke tim pabrikan menjadi nyata. Namun di sisi lain, Alex sendiri harus menghadapi kenyataan bahwa rival yang dulu ia dorong sekarang berada selangkah di depan. Implikasi di musim MotoGP 2025. Kini di musim 2025, Mark memimpin klasemen dengan keunggulan signifikan atas adiknya. Posisi 1-2 yang mereka duduki bukan hanya kebetulan, melainkan konsekuensi dari keputusan besar masa lalu. Alex, di sisi lain, menghadapi dilema emosional, perjuangan untuk mengejar gelar sekaligus menerima bahwa keputusan yang pernah ia ajukan telah membuat jalannya makin sulit. Tapi ini juga menunjukkan bahwa hubungan kakak beradik bisa tetap harmonis di tengah rivalitas tinggi. Bagi Mark, transisi dari Honda, tim yang begitu lama menjadi rumahnya, ke Ducati melalui Gresini justru menjadi titik balik yang membawa kembali performa gemilang. Dan bagi Alex, penyesalan itu justru menjadi pengakuan akan tanggung jawab moral atas keputusan untuk saudara sendiri. Sementara itu, Marc Marquez kini sedang menikmati masa keemasannya lagi. Musim MotoGP 2025 menjadi bukti kebangkitan sang baby alien setelah bertahun-tahun dihantam cedera, kritik, hingga keraguan publik. Kemenangan demi kemenangan ia sabet bersama Ducati, menjadikannya pemuncak klasemen yang nyaris mustahil digoyang. Namun, di tengah pujian mengalir deras, terutama dari sosok penting Ducati, Gigi Dall'Igna, ada satu bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Insiden legendaris dengan Valentino Rossi di Sepang 2015. Dua hal ini, kejayaan masa kini dan kontroversi masa lalu, membentuk potret lengkap Marc Marquez, raja yang disegani sekaligus figur paling kontroversial yang pernah hadir di MotoGP. Dall'Igna, raja yang tak terbantahkan. Di San Marino, Marquez sempat menjadi bahan tertawaan publik ketika ia terjatuh di sprint race. Fans garis keras Valentino Rossi bahkan menyorakinya, seakan ingin membalas dendam lama. Namun, apa yang terjadi sehari setelahnya sungguh luar biasa. Marc bangkit dan memenangi balapan utama dengan cara dominan, meninggalkan Marco Bezzecchi di belakang. Gigi Dall'Igna, otak besar di balik kejayaan Ducati, tak ragu menyebut Marquez sebagai raja yang tak terbantahkan di 2025. Menurutnya, kemenangan di Misano bukanlah keberuntungan, melainkan bukti kualitas juara sejati, mampu jatuh, ditertawakan, lalu bangkit dengan cara paling mematikan, menang di kandang rival. Marc memberi arti baru bagi kata juara. Dia bisa jatuh, bisa gagal, tapi tidak pernah patah. Itu perbedaan antara pembalap besar dan pembalap biasa, puji Dall'Igna.